Yeay. Jadi kita langsung belajar sama Mas Jo Tanaka terkait dengan MC wedding dan tingjing ala Cindo ya Mas ya. Aku sebenarnya juga belum pernah, makanya pengen belajar juga sama Mas Jo. Soalnya ini materi yang cukup jarang dan kayaknya aku belum pernah juga sesi seperti ini. Jadi langsung saja Mas Jo Tanaka, disilahkan. Yeay. Halo semuanya, selamat siang buat teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Terima kasih banget sudah diberikan kesempatan sama Mbak Bella untuk bisa bergabung di eh, apa ya? Kalau kita sebut kita belajar bareng ya. Ya. Saya juga masih banyak belajar kok teman-teman ya. Jadi perkenalan singkat dulu. Saya Jo dan kebetulan saya sama Mbak Bella ini teman lama, teman dari zaman bahula, dari Trenggalek, terus kemudian kita bareng-bareng move ke Surabaya, meskipun beda tujuan, kurang lebih di Surabaya 10 tahun sih, kurang lebih, dan ini baru 1 tahun pindah ke Jombang, jadi sekarang domisili di Jombang gitu ya teman-teman. Nah, untuk dunia yang saya geluti, sebenarnya MC ini adalah bukan pekerjaan utama saya. Mau sih jadi pekerjaan utama, cuma masih banyak pertimbangan begitu ya. Jadi saya ke dunia MC ini merasa karena ada ketertarikan di situ, hobi gitu ya. Jadi saya jadikan hobi ini kita jadikan sebagai penghasil pendapatan juga, penambah income lah ya. Jadi kita mencintai pekerjaannya dan kita mendapatkan income-nya itu sih, gitu ya. Dan khusus untuk hari ini kita berbicara mengenai tingjing dan juga pernikahan untuk Cindo karena di Indonesia banyak sekali yang Cindo juga ya ternyata. Tapi ini bukan yang Cindo dengan adat yang benar-benar ada Cina gitu ya. Bukan, ini sudah diadaptasi ke lebih ke perayaan modern yang biasa diadakan di Indonesia. Dan ini pun saya juga yang simpel-simpel aja, bukan yang acaranya yang sampai mewah-mewah banget gitu. Sebenarnya kalau untuk konsepsi acara itu tergantung mau dibuat mewah, mau dibuat apapun, intinya ya itu aja gitu sih. Nah, ini mungkin kita dari tingjingnya aja dulu ya Mbak Bella ya. Itu yang di rundown yang tadi ya Mas. Yang sebentar. Yang tingjing Tasya. Betul ya? Aku lupa itu. Aku tadi asal ngambil file aja sih. Oke. Mepet soalnya. Eh, Coba tampilin aja ini nggak apa-apa. ini BTW ukuran filenya itu rotate, Mas. Maksudnya dia Oh, kayak sedikit harus gini menjungkal dong. begitu ya, sedikit menjungkal begitu ya. Harus Eh, begini dong. iya, jadi harus miring gitu kan kepalanya ya. Bentar, ini cara yang rotate gimana ya? Sebentar. Di view kita Tingjing itu yang rotate. jam 11 berarti. Oke, oh Oh ya, bisa, bisa ternyata. Sebentar ya, saya bantu share screen. Nah, sambil aku bantu share screen, sambil nunggu proses load, teman-teman yang barusan bergabung, jadi memang beberapa kali sesi berkelas, ini sudah sesi yang ke-12, kita banyak sharing dengan tema yang ganti-ganti. Kita pernah juga tentang strategi presentasi, tentang kemudian MC, kemudian tentang apa ya, passion dan lain-lain. Nah, khusus hari ini memang kita bahasnya untuk MC yang ala Cindo. Jadi gimana sih kalau misalkan kita punya tantangan baru nge-MC dengan tradisi atau ada Cindo, tapi tetap seperti tadi yang sudah disampaikan Mas Jo, ini memang lebih ke adaptasi modern ya Mas Jo ya. Jadi tidak mm-mm. yang benar-benar tradisi 100%. Sama kayak kita kalau misalkan mandu resepsi, ada resepsi modern, nah sama seperti kayak gitu. Jadi semoga nanti teman-teman kalau misalkan memang ingin belajar lebih, tanya-tanya ke Mas Jo di sesi ini boleh banget. Dan ini aku coba bantu tunjukin untuk rundown-nya. Sudah muncul ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya aku juga eh, sapa dulu ya teman-teman. Ini ada Mbak Diana, Mbak Asmawati, Mbak Mita, sama Mbak Vita Ayu yang sudah bergabung. Nanti boleh ya, masing-masing boleh cek suara ya. Oke Mas, ini sudah. Apakah yang di bagian ini? Yang jam 11, iya benar. Jadi teman-teman kalau untuk di Cindo itu
tingjing atau lamaran itu punya waktu khusus yang dianggap itu adalah waktu terbaik untuk melakukan prosesi itu, yaitu sekitar jam 11 siang. Jadi jarang banget ada acara lamaran Cindo itu yang ngambil acara malam. Jadi pasti rata-rata itu siang. Dan mayoritas memang siang karena bagi mereka itu adalah waktu terbaik untuk melakukan prosesi lamaran ini, yaitu sekitar di jam 11 siang. Makanya apa namanya? Di sini ini waktunya juga siang. Kebetulan ini adalah salah satu yang aku dapat. Ini acaranya udah lama banget ya ternyata. 2021. Aku tadi asal ngambil file kayaknya. Ini pas masa-masa COVID berarti ya. Baik, jadi untuk urutannya sebenarnya kurang lebih ya intinya yang ada di screen mulai dari persiapannya. Kalau persiapan semuanya harus persiapan ya. Meskipun nggak cindo juga dibutuhkan persiapan. Nah, kemudian ini tadi kita masuk ada punyanya siapa? Tasya ya. Tasya sama Hans. Ini nama calon pengantinnya, cewek cowok. Nah, jadi setupnya itu kalau untuk tingjing, biasanya cewek ini akan diumpetin dulu. Ditaruh di satu ruangan yang berbeda dengan tempat acara utama. Nah, jadi yang ada di dalam ruangan utama ini adalah keluarga si perempuan. Papa, mama, keluarga inti itu ada adik kakak kandung ya. Nah, sama kerabat-kerabat yang lain. Keluarga cowok belum ada di situ dulu. Jadi yang standby di dalam ruangan utama adalah papa mama, keluarga inti, yaitu adik kakak kandung, dan kerabat-kerabat yang lain. Sementara si calon pengantin perempuannya, si bride-nya ini masih diumpetin di ruangan lain. Ya. Nah, kemudian ketika memasuki waktunya, yaitu jam 11 nih, keluarga cowok datang misalkan mau masuk ke dalam ruangan ini, itu sebelum masuk harus ada salampai dulu. Salampai. Salampai itu uh, teman-teman sudah tahu belum ya salampai? Oke. Kayaknya belum Mas Ju, kayaknya belum Uh, Maju. uh, nanti kita tunjukkan ya setelah screen ini, nanti kita tunjukkan. Atau mau Nah, di stop share dulu Mas, kita mulai dari awal dulu salampainya tuh kayak gimana? oke boleh. Aku bantu stop share dulu Teman-teman ya. pernah ini nggak sih? Sebenarnya saya yakin teman-teman udah tahu sih salampai. Kalau kita misalkan lihat film-film Cina itu ya, dengan posisi tangan kiri di atas begini ya, salampai. Ha-ha. Nah, ini. Ini eh, groomnya atau calon pengantin prianya itu di depan, kemudian di belakangnya ada papa mama. Nah, salampai dulu groom kepada calon mertua, papa mama. Salam, salam gitu ya. Nah, setelah itu gantian yang papa mamanya. Jadi kalau di kita biasanya salaman sih, salaman gitu ya. Nah, salaman. Nah, ini pakai salampai gitu. Jadi salampai dari groom ke calon mertua papa mama, kemudian papa mama ke calon besan papa mama. Udah ya, diterima, terus kemudian dipersilahkan masuk. Tuk 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 gitu ya. Masuk diiringi oleh kedua orang tua. Jadi intinya papa mama ini mengantarkan putranya. Biasanya ada yang diiring dari belakang, ada yang digandeng kanan kiri. Ya. Jadi setelah masuk kita persilahkan ke depan. Kan biasanya ada dekorasi tuh. Nah, di tempat pelaminannya itu. Kalau tingjing sih kebanyakan mereka di depan berdiri ya, nggak duduk. Jadi di dekorasinya mereka sampai ke depan, kemudian diikuti papa mamanya, dan setelah itu juga akan kita undang untuk ke depan ke dekorasi juga papa mamanya yang cewek. Jadi di depan itu ada papa mama eh, cewek, papa mama cowok, di tengah ini cowoknya. Jadi kayak diapit. Oke. Kalau di Nah, kalau di acara resepsi yang modern Mas, biasanya kan ada proses untuk kirap ya. Ada kirap dulu. mm-mm, Kalau misal Jawa ada pengalungan bunga melati, terus kayak dikasih minum gitu biasanya. Tapi kalau misalkan di mm-mm, Tingjing, ini dia mm-mm, cuman salampai aja, tapi sudah langsung mm-mm. memasuki ruangan. Iya, Jadi langsung ke betul. altar gitu ya. Mm-mm, nggak ada kayak ngasih minum, nggak ada gitu-gitu sih.
Jadi karena kalau menurut aku sih lebih simpel malahan. Jadi mereka langsung ke depan, terus kemudian sudah berdiri di depan, yaitu yang laki-laki diapit sama yang kedua papa mama. Dari pihak laki-laki, papa mama sama pihak perempuan. Nah, setelah itu ada prosesi penyerahan seserahan. Nah, jadi biasanya si keluarga laki ini akan membawa seserahan. Ada banyak banget ya. Biasanya itu ada sekitar 8 atau lebih macam. Ada buah-buahan, kue-kue. Kue-kuenya itu ada kue ting-ting, ada beberapa macam kue sih. Ada wine juga yang biasanya dibawa. Masih ada fotonya nggak ya? Lupa nge-share dah. Nah, setelah itu, jadi pihak dari keluarga laki-laki ini ada yang bawa kayak baki sendiri-sendiri gitu berjajar, diterima sama pihak perempuan seserahannya. Jadi bergilir satu, 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 satu gitu. Kalau banyak banget, biasanya simbolis beberapa aja. Tapi kalau misalkan 1 sampai 10 aja lah gitu, itu biasanya semuanya dimasukin. Tapi kalau memang kan ada tuh yang biasanya seserahannya banyak banget gitu kan. Nah, ini cuma disimbolis aja kalau banyak banget. Habis itu semuanya sudah masuk, termasuk tamu-tamu dari pihak laki-laki ini masuk, dipersilahkan duduk di tempat yang telah disediakan. Nah, di depan ini tinggal ada groom, papa mama perempuan, papa mama laki-laki. Boleh kembali ke ini ya, Pak Bella. Oke, aku share tadi nih, Tasya dan Hans. Mm-mm. Sudah muncul Tasya ya. dan Han. Nah, itu dia teman-teman. Setelah di depan, kita akan memperkenalkan kedua keluarga ini. Jadi papa mama dari pihak laki-laki diperkenalkan, papa mama dari pihak perempuan diperkenalkan. Biasanya memperkenalkannya tidak usah yang belibet, tidak usah yang gimana-gimana, langsung to the point aja. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia pada kesempatan yang luar biasa hari ini, kita perkenalkan inilah kedua orang tua tercinta dari groomnya. Disebutkan namanya Mr. Siapa and Mrs. Siapa. Begitupun dengan berikutnya di hadapan Anda telah berdiri yaitu orang tua tercinta papa mama dari ini, Mr. ini dan Mrs. ini. Oke. Nah, kemudian kita sudah memperkenalkan papa mamanya masuk ke mengutarakan maksud dan tujuan. Sama sebenarnya kayak misalkan lamaran Jawa ya. Jadi ketika kita datang pasti kita akan ada acara yang namanya penyampaian maksud dan tujuan. Karena nggak mungkin kalau datang ke situ tanpa tujuan ya. Jadi mengutarakan maksud kedatangan, biasanya MC akan membantu menanyakan. Misalkan anggap aja nih papa mamanya Hans, Bapak Andi gitu ya. Kita tanyain, baik, selamat siang dan selamat datang di hotel apa gitu ya. Untuk Bapak Andi dan Ibu, di sini sudah bersama-sama dengan keluarga ini. Kita belum tahu untuk maksud kedatangan Anda, untuk itu boleh disampaikan untuk maksud dan tujuannya. Kayak gitu, terus nanti dia akan menjawab. Biasanya kita sudah sediakan cue card-nya untuk dibacakan ya. Ada yang nggak pakai cue card, ada yang pakai cue card. Jadi tapi kalau untuk WO yang biasa handle ini mereka sudah menyediakan cue card-nya, tinggal baca mereka. Nah, tinggal baca intinya mereka bermaksud meminang putrinya ini. Nah, kemudian setelah mengutarakan maksud dan kedatangan itu pasti dari keluarga cowok ya, keluarga groomnya. Nah, untuk menyampaikan maksud ini bisa papa, bisa mama, atau bisa groomnya. Rata-ratanya sih papa, tapi Hmm. ini tidak mengikat dalam artian kondisional. Siapapun yang mau menyampaikan. Bahkan kalau di sana itu nggak ada ikatan yang dampingin mereka ini harus keluarga, enggak. Jadi kadang kalaupun toh memang keluarganya nggak ada, itu bisa diwakili oleh saudara yang lain. Bahkan ada juga yang diwakili sama teman dekatnya, best friend-nya, kayak gitu. Mereka lebih fleksibel.
Setelah mengutarakan maksud dan tujuan, tentunya ada yang namanya jawaban ya. Dijawab. Nah, dijawablah dari pihak perempuan. Diterima atau enggak, kayak gitu. Pernah nggak sih kejadian kayak nggak diterima kayak gitu? Emang bisa, Mas? Sebenarnya bisa aja Mbak Bella, nggak diterima. Oh gitu ya. Cuma, Hah? iya, karena kan ibaratnya kita ngelamar orang nih, kan bisa aja lamarnya ditolak, Oke. iya kan? Cuma rata-rata yang namanya orang punya hubungan dan sudah serius dan sudah sampai ke tahap lamaran, pasti sebelumnya kan sudah ada pembicaraan dari kedua Keluarga. keluarga. Apalagi kalau ini lamarannya sudah dibikin acara kayak gini. Kecuali kalau yang lamaran nggak sampai bikin acara kayak gini. Cuma datang ke rumah melamar kayak gitu. Itu ada potensi ditolak. Karena kadang ya orang tuanya mungkin nggak setuju atau ada hal lain. Tapi potensi ditolak tetap ada maksudnya gitu ya. Nah, tapi memang sih bisa dibilang 90% ke atas pasti diterima karena ini kan sudah ada komunikasi sebelumnya gitu ya. Malu banget dong, lagian kalau memang mau ditolak kan ngapain buang-buang duit buat ngadain Udah, acara ya toh? udah rame-rame, Sayang. udah ngundang-undang. Sudah pakai kameramen, sudah pakai makeup artist, sudah sewa baju ini itu. Nah, kemudian setelah diterima, ini kita eh, lanjut untuk perkenalan keluarga. Nah, perkenalan keluarga ini sebenarnya bisa diganti setelah Tasya dijemput. Kalau saya lebih suka setelah diterima si calon pengantin perempuannya, bride-nya ini langsung dijemput. Jadi perkenalannya setelah si bride-nya ada di situ. Jadi ketika sudah diterima, keluarga perempuan sudah menyatakan diterima, iya lamarannya saya terima. Maka bride-nya ini akan dijemput. Nah, siapa yang menjemput? Ya orang tuanya dijemput ke tempat persembunyiannya gitu ya. Di tempat persembunyiannya dijemput oleh orang tuanya, kemudian dihantarkan ke yang laki-laki diajak ke depan. Jadi di depan itu eh, akan berdiri papa mama dari perempuan, perempuan, laki-laki, papa mama dari laki-laki, berjajar 6 orang di situ. Nah, biasanya kalau saya itu akan menegaskan lagi, nanya ke bride-nya, ke calon perempuannya. Tadi kan kalau papa mama sudah menerima nih, nah saya akan menanyakan ulang. Nah, karena untuk calon pengantin wanitanya sudah berada di tengah-tengah kita, dan tadi dari keluarga sudah memberikan restu, boleh kita dengarkan secara langsung jawaban dari saudari Tasya. Nah, kan nggak lucu dong kalau misalkan papa mama nih udah setuju, tiba-tiba Tasyanya nggak setuju. Nah, kayak gitu. Jadi, ini suasananya dibikin cair aja. Nggak usah yang pakai bahasa kaku-kaku banget. Nah, biasanya mereka kayak akan malu-malu kayak gitu. Nah, di kesempatan itu pula, kalau tadi yang menyampaikan maksudnya adalah orang tua si groomnya, disampaikan kepada orang tua bride. Nah, di sini setelah saya tanya itu si Tasa seperti itu tadi, saya akan minta Sihan untuk menyatakan secara langsung ke Tasya. Jadi, groom akan saya minta langsung untuk meminta Tasya ini jadi istrinya dan akan dijawab langsung. Itu sebagai tambahan aja sih. Kalau yang pasti di orang tuanya. Tapi untuk tambahan dan untuk memastikan lagi, biasanya saya akan meminta pihak groom atau pihak laki-laki ini untuk menyatakan bahwasannya si perempuan ini mau nggak dijadikan istrinya. Itu. Nah, kemudian setelah dijawab, si groomnya menyampaikan, si bride-nya menjawab, berarti sudah sama-sama setuju ya. Groom bride-nya kita saksikan bersama-sama, mereka juga sudah sama-sama setuju, kedua papa mama juga sudah oke memberikan restu. Nah, berikutnya sebagai simbol penerimaan menantu, nah ini akan diberikan kalung, jadi pemasangan kalung dan juga ada uang susu. Jadi kalung ini diberikan kepada pengantin perempuan oleh mamanya
groom, jadi oleh mamanya si laki-laki. Biasanya posisi laki-lakinya itu di belakang perempuan, calon pengantin laki-laki di belakangnya calon pengantin perempuan, mama dari groom atau mama dari si calon pengantin laki-laki dari depan dipasangkan kalungnya, jadi kayak dibantu gitu ya. Nah, kemudian juga akan diserahkan uang susu. Uang susu ini secara simbolis kayak uang pengganti karena telah merawat si gadis ini dari kecil hingga dewasa. Sebagai ucapan terima kasih karena telah merawat si gadis ini hingga dewasa dan akhirnya dipinang oleh putranya, gitu ya. Jadi yang diberikan itu dua, yaitu kalung sama uang susu biasanya. Nah, kemudian setelah pemasangan kalung dan juga pemberian uang susu, baru ke doa. Biasanya kalau saya ini perkenalan fleksibel sih untuk perkenalan keluarga, ini bisa dilakukan ketika masih di atas stage juga, bisa diperkenalkan ketika mereka sambil makan. Karena biasanya kalau untuk eh, makan dari acara ini, mereka bukan yang prasmanan buffet kayak kita itu enggak ya, mereka diservis. Jadi mereka tetap standby di meja. Nah, pas saat itu nanti akan ada sesi perkenalan. Nah, jadi kalau saya biasanya perkenalannya di bawah. Oke ya, jadi setelah prosesi pemasangan kalung dan juga penyerahan uang susu, kemudian kita lanjut doa dari pendeta. Nah, biasanya doa ini sekaligus doa makan, karena kita mau makan. Nah, biasanya kita undang pendetanya untuk memberikan doa. Ini di sini doanya MC ya, terbiasa mendoakan. Dan mohon maaf ya teman-teman untuk kebanyakan Chinese itu non-Muslim ya. Ada yang Muslim ada, tapi kebanyakan non-Muslim. Jadi kadang diminta juga nih doa non-Muslim nih. Doanya kalau misalkan saya diminta doa, uh, intinya kita memberikan doa-doa yang bersifat general untuk kebaikan kita bersama gitu ya. Terutama untuk kebaikan kedua calon mempelai dan juga kedua keluarga serta uh, mengharapkan berkah dari makanan yang kita makan agar menjadikan badan kita sehat karena itu adalah berkat yang diberikan Tuhan. Oke, kemudian setelah doa selesai, keluarga dan calon mempelai diarahkan untuk menuju ke meja VIP. Kalau tadi posisi doa kan kita masih di depan tuh semuanya, masih berdiri ya, doa bersama. Nah, setelah itu kita persilahkan mereka menuju ke meja VIP. Mejanya biasanya ada di paling depan. Jadi ada satu meja dengan 6 kursi, bisa juga lebih dari 6 kursi kalau ada keluarga lain seperti ama apa kayak kakek nenek seperti itu biasanya mereka sangat menghormati tetua. Kalau tradisi mereka ya, mereka itu sangat menghormati leluhur. Jadi kalau misalkan ada kakek neneknya yang masih ada, itu benar-benar mereka kayak menghormati banget dan pasti akan dijadikan satu dengan meja VIP-nya mereka. Nah, kemudian setelah mereka duduk di meja VIP, ada yang namanya proses penyuguhan miswa dan juga teh angco. Jadi si calon pengantin ini keduanya, pria sama wanita, groom and bride-nya ini memberikan miswa. Miswa ini kayak semacam bihun gitu ya, mie sop. Yang ini diserahkan kepada papa mama dulu dari pihak pria. Kemudian papa mama ke pihak wanita. Digilir. Jadi intinya yang ada tetua-tetua yang ada di meja VIP, kalau misalkan selain papa mama, ini ada kakek nenek, itu juga mereka dikasih. Nah, jadi mereka akan ngasih misua kemudian sama teh angco. Bergilir dari keluarga pria dulu, kemudian ke keluarga wanita. Setelah itu akan dilanjutkan dengan makanan. Itu ada makanan 1 sampai 6 ya. Berarti itu mulai dari makanan pembuka sampai makanan penutup. Jadi mereka diurut. Makan pertama dikeluarkan, terus kemudian makanan kedua dikeluarkan, ketiga sampai habis. Nah,
Setelah itu eh, setelah makan-makan, nah sambil makan-makan ini suasananya sudah agak santai, sudah ini biasanya ini akan diselingi kayak hiburan itu kalau ada, terus kemudian kayak yang tadi perkenalan untuk memperkenalkan kedua keluarga yang dibawa itu siapa aja, nah itu bisa disisipkan di pada waktu makan. Kemudian foto-foto seperti biasa, acara foto-foto dari kedua belah pihak, foto-foto bergiliran. Nah, kemudian setelah itu sebenarnya udah selesai, tinggal ke prosesan kembali. Jadi kalau tadi pihak keluarga laki-laki membawa seserahan ke pihak perempuan, nah ini seserahannya akan dikembalikan ke pihak laki-laki. Jadi akan dibongkar. Kalau misalkan dari pihak laki-laki itu seserahannya kan kayak misalkan jeruk, jeruk itu satu satu wadah itu jeruk semua, apel apel semua, ting 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 semua gitu kan. Nah, kue cinta semua gitu kan. Nah, ini untuk prosesi seserahan kembalinya itu adalah kue-kue yang tadi dibawa seserahannya itu akan dibongkar, dijadikan ke satu tempat. Per masing-masing kotak itu akan mendapatkan satu-satu. Biasanya ada 8 macam ini. Jadi kayak ada jeruk, ada apel, ada ting-ting, kue cinta, dan lain-lain. Jadi satu kotak nanti isinya jadi lengkap. Kalau tadi kan kalau dari laki-laki ke perempuan, itu masih satu kotak isinya satu jenis, tapi banyak. Nah ini satu kotak isinya beberapa jenis, tapi per jenisnya itu cuma satu, 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 satu gitu. Nah setelah prosesi seserahan selesai, kita tutup. Selesai sudah, itu aja sih. Jadi kayak memang nggak ada yang spesial banget yang apa namanya, yang acara yang dengan tradisi yang rumit atau yang ini ya, yang ribet. Kalau menurut saya justru di mereka itu lebih simpel acaranya, lebih enak. Ada yang ditanyakan mungkin dari teman-teman? Mbak Indah Farah, terima kasih sudah bergabung ya Mbak Indah. Ada Mas Deva juga. Mungkin lanjut dulu, Mas. Masih menyimak dengan seksama. Mm-mm. Udah, kalau untuk tinjing urutannya seperti itu, teman-teman ya. Kurang lebihnya. Jadi memang kalau misalkan mau dibuat yang konsep lain, intinya ini, tapi biasanya akan diseseli kayak ada apa namanya hiburan, ada apa. Nah, itu bisa. Tapi ya konsep dasarnya ya ini, gitu ya. Oke, sebentar. Ini tadi Kalau kayak tadi kayaknya mungkin aku juga kelewat sih. Tingjing itu artinya dalam bahasa Indonesia maksudnya apa ya, Mas? Mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu dan belum familiar. Ini sebenarnya tingjing itu apa kalau dalam prosesi di Cindo gitu, Mas? lamaran, artinya lamaran. Oke, artinya lamaran ya teman-teman ya. Jadi belum belum ke Jadi weddingnya, kat, kat, belum ada weddingnya. belum, Yang, belum, yang belum, weddingnya belum. udah beda lagi ya. Nanti ada rundownnya lagi yang beda. Beda, Tapi beda. kalau tingjing Beda. atau lamaran Ah, tuh ah, kayak gini prosesinya. ah, ah. Jadi kayak ya itu kata lain kalau kita nyebut lamaran ya biasanya mereka nyebutnya tinjing gitu sih. Sama lamaran, engagement ya itu dia. Oke, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman boleh ya. Dan selama saya bisa bantu jawab. Karena sekali lagi teman-teman ya, ini saya juga masih belajar. Saya bukan orang yang expert banget untuk di bidang ini. Namanya juga sama-sama belajar ya. Jadi kalau misalkan ada kekurangan, kesalahan, mungkin bisa dikoreksi bersama-sama ya. Oke, apakah Atau dari mm, prosesi tingjing ada teman-teman yang mau tanya atau atau kalau mau nggak gitu boleh deh. Ini hmm, Mbak Bella, gimana Mas? aku pengen cek suara dari mereka aja deh Oh buat boleh ini. boleh 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 boleh. Mm, Teman-teman boleh dibantu kalau yang bisa on cam ya. Mungkin kita mulai iya, tanya-tanya dulu. Yang pertama Mbak Vita. Halo Mbak Vita. Halo Mbak Bella, halo Kak Ajo, salam kenal. iya Halo. Mbak Vita. Halo. Dari mana ini Mbak Vita? Aku dari Lamongan Kak. Oh, Lamongan.
Oke, Lamongan nih salah satu kabupaten. Oke, berikutnya ada Mbak Indah Farah. Halo Mbak Indah Farah. Halo Mbak Indah Farah. Suaraku masukkah? Iya sih, kita cara nih lah ngomong. Nah, Ya ini itu suaranya udah udah masuk, itu Mbak udah Indah. masuk kok Mbak Farah, udah masuk kok Mbak Indah Farah. Tinggal yang tulisan mute diklik, jadinya kan nggak ada coretnya tuh. Nah, itu udah bisa ngomong itu. Nah, diklik lagi Mbak Indah. Diklik lagi, itu masih ke mute. Iya, Nah, oke. Nah, oke. Halo Mbak Indah. halo Kak. Mbak Indah ini Mbak Indah dari dari mana? mana? Dari Trenggalek. Oh, Oh, dari Trenggalek. Trenggalek. Oke, salam kenal. Salam Terus, kenal, Bella. oke, salam kenal. Berikutnya Mbak Mita. Halo Mbak Mita. Halo Mbak Mita. Apakah masih bisa untuk unmute? Iya, halo Mbak Mita. Oh, kayaknya mungkin masih kendala ya Mbak Mita. Iya, iya Mas Bella. Oke, kita Oh, ini sinyalnya memang agak kurang stabil ya Mbak Mita ya. Mbak Mita dari mana? Dari Trenggalek. Oh, dari Trenggalek. Oke. Berikutnya yang baru gabung ada Alma. Alma ini kakak perempuan, kak perempuan. Coba apa cewek ya Alma ini ya. Halo kakak, Kak Alma. Dari mana ini Kak? Masih belum Halo. bisa gabung Mm-mm. suaranya? Oh ini, eh, oh cewek. Oh ini dia balasnya di kolom chat. Mungkin masih ada kendala ya. Mungkin sambil kerja atau Oke, yang lain. Oh, boleh. dari Ah, Trenggalek. Kak Alma dari dari Trenggalek. Trenggalek. Oke, salam kenal. Apakah ada yang belum saya sebut? Ini ada Mas Deva Deva. Bekti. Deva Bekti, halo, selamat sore. Oh, Halo cewek, Kak, cewek ini Mas Jo, cewek ini mohon maaf. Oh, cewek ini Mbak Kak. Deva Bekti. Ya, Kak aku Deva mau nanya Bekti. boleh? Oh, boleh, 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 Boleh. boleh. Boleh, boleh, silahkan. Ya, ini Jangan terkait pinjam lamaran. dulu 100 ya. Oh iya, boleh, boleh nanti di iniin diterbangin. Ini mau nanya, Kak, untuk lamaran sendiri, kira-kira gimana sih Kak caranya buat kita apa ya mencairkan suasana? Apalagi kadang-kadang itu kan audiens kita tuh kayak orang-orang tua kayak gitu. Itu gimana sih cara bridging yang enak gitu dan nyambung lah sama bapak-bapak, ibu-ibu kayak gitu, usia-usia segitu. Kadang kan emang yang hadir di lamaran itu kan bukan anak-anak muda aja gitu ya Kak. Itu gimana ya? Gitu. Makasih. Hmm, terima kasih Mbak Deva. Nah, biasanya kalau saya sih akan membahas topik-topik yang bersinggungan dengan kedua calon. Misalkan contoh, eh, calonnya ini polisi. Nah, kita kasih jok-jok aja. Nah, biasanya nih Pak Polisi yang begitu sangar kalau ada maling ini siap sedia untuk menembak dar 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 dar. Coba dong dipraktekkan nembak mbaknya gimana? Masa nggak berani kayak gitu. Jadi eh, diberikan jokes-jokes yang yang berkenaan dengan profesi bisa. Tapi kalau menggunakan jok-jok seperti itu kita harus hati-hati banget jangan sampai nanti keluar kata yang mungkin maaf konotasinya agak negatif nih jorok kayak gitu ya. Terus kurang sopan, sara itu jangan ya. Terus kemudian ada juga yang profesi dokter, nah kayak gitu. Jadi kita kita bisa ambil pembahasan yang berkenaan dengan profesi dari kedua calon pengantin. Makanya kita kalau misalkan dapat job nih, kita harus tanya-tanya dulu nih kayak pendekatan ya. Jadi kita PDKT ke mereka, kayak kita tahu backgroundnya. Biar apa? Biar nanti kita bisa ada bahan gibahan, bahan menggibah untuk mencairkan suasana. Kalau aku sih, yang sering banget aku gunakan adalah profesi. Profesi dari kedua pengantin. Tapi kalau misalkan
Kalau cowok biasanya rata-rata udah pasti bekerja ya. Kalau cowok ya jarang banget cowok yang nggak bekerja kalau dia sudah berani. Tapi kalau cewek kadang ada yang memang ini memang dia belum bekerja. Kalau cewek ada, tapi kalau rata-rata cowok sudah berani meminang anak orang lain itu biasanya udah punya pekerjaan ya. Dan kalau cewek ya jangan dibilang pengangguran juga. Bilang aja, nah kalau masnya ini sudah punya pekerjaan yang mapan, tiba saatnya mencari menteri keuangan. Di depan kita sudah ada calon menteri keuangan, boleh kita tanya-tanya dulu. Menteri keuangan harus pinter hitung-hitung nih. Coba tes dengan perkalian atau apa yang intinya, tapi jangan terlalu sulit juga. Misalkan kayak 1973 dikali 2655 kayak gitu. Pusing nanti Anjay, ya. anjag Jadi, ya. ah, ah. Jadi untuk ngejokes aja sih intinya biar nggak terlalu kaku-kaku banget ya. Itu salah satu triknya kalau saya. Tapi kalau misalkan nih Mbak Deva sama teman-teman punya gambaran, oh iya ya, kalau Mas Joni bisa mengulik dari profesi kedua calon. Berarti boleh dong aku kayak eh, mungkin ngulik hobinya, ngulik kegiatannya kayak gitu. Boleh kayak Kasih gitu. Kalau games-games aku itu juga boleh ya, Mas ya? boleh kasih game-game juga boleh. Jadi untuk mencairkan suasana aja atau kita kayak semacam kasih ice breaking pun boleh. Jadi kayak contoh kalau kita sering ikut kegiatan, sering ikut seminar-seminar, kadang di tengah-tengah kita kan dikasih ice breaking tuh. Betul, betul, betul. Gunakan, gunakan itu juga nggak apa-apa, boleh, boleh banget ya. Tapi kita juga harus lihat kondisi dulu. Kadang kan ada tuh keluarga yang kelihatan tuh keluarganya sangat saklek banget yang bikin suasana kayak jadi mencekam ya. Biasanya kalau dari keluarga, maaf nih, keluarga orang-orang tertentu gitu ya. Aduh, nggak ngomong dah ya. Intinya Formal, formal, eh, formal. Keluarga yang eh, eh, formal. ada keluarga yang terbiasa dia formal banget. Nah, itu jangan sampai kita ngasih apa ya kayak sesuatu yang bikin mereka kayak nggak nyaman. Jadi contoh kalau di seminar nih kita kan terbiasa untuk ice breaking kita berdiri semuanya kayak gitu ya. Nah kalau menemui keluarga yang dia keluarga yang sifatnya formal ya jangan jangan diajak yang seperti itu. Gitu Nanti ya. Kalau akhirnya aku sih nanti malah nanti kurang berkenan juga ya. bener ada hati yang harus dijaga soalnya ya kadang begitu. Oke, Dan jadi aku pun biasanya gini ya mereka justru ada yang kalau terlalu panjang acaranya, terlalu panjang durasi acara intinya itu mereka nggak suka. Jadi makanya kalau misalnya kita ngasih jokes-jokes juga jangan sampai kelamaan. Cukup 1 sampai 2 aja. Intinya sudah cukup untuk membuat suasana yang biasanya agak tegang, udah mulai kalem, sudah slow down gitu. Udah, jangan diterusin. Begitu udah slow down, kebablasan ya kita gitu. Jangan ya. Karena mereka biasanya justru nggak suka acara intinya terlalu lama. Gitu. Kalau misalnya acaranya udah selesai, acara inti udah selesai, mereka tinggal santai-santai, tinggal kayak perkenalan yang bukan perkenalan resmi ya, yang kayak mereka tinggal ngobrol sendiri nggak apa-apa, biarin aja itu mah urusan mereka. Tapi kalau yang acara intinya sebisa mungkin dia running as rundown-nya ya. Jadi biar oke. nggak molor-molor juga. Karena biasanya apalagi kalau misalnya kita di gedung, hotel, resto kayak gitu, itu kan ada batasan waktunya juga. Gitu. Oke, jadi itu sedikit tipsnya ya kalau misalkan untuk mencairkan suasana. Biasanya kalau lamaran memang lebih intimate dan biasanya memang Mm-mm. keluarganya bukan yang mayoritas anak muda, tapi ada yang sepuh-sepuh dalam tanda kutip sehingga kalau memang mau jokes atau mau ice breaking, jadi ada sedikit alternatif dan juga tips dari Mas Jo tadi ya. Boleh dengan sesuai profesi, boleh juga mungkin hobi atau kasih sedikit games kalau memang keluarganya kiranya mau dan berkenan gitu kan. Pasti kalau misal jadi MC nanti akan ada brief juga, kalaupun memang nggak pakai WO ya di brief dari keluarganya, Mbak nanti atau Mas nanti begini-begini. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan jalannya acara. Gitu ya, Mbak Deva Betul. ya. Kalau Mbak Deva masih Mm-mm. ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Sudah Mbak, Selain makasih.
Makasih Mbak. Oke, terima kasih. Nah, selain itu kita juga bisa membahas untuk lebih memperkenalkan, kita bisa membahas tempat. Misalkan nih contoh kayak kapan hari ada yang dari Jawa Tengah, terus kemudian lamaran ke Trenggalek. Nah, di situ Bu, mumpung sudah di Trenggalek, monggo sekalian mampir ke tempat wisata-wisatanya Trenggalek. Di Trenggalek itu punya ini. Kita bisa sisipkan seperti itu. Nah, juga bisa kita balik kalau misalkan nih eh, orang tua si cowok nih dari kota lain. Kita cari nih profilnya di kota itu ada apa. Kita juga bisa memperkenalkannya karena di situ kan ada keluarga cewek yang mungkin juga belum pernah ke sana. Kita informasikan di sana ada apa-apa. Boleh untuk selipan-selipan yang bisa membantu kita agar kita tidak terjebak dalam rundown yang ini. Karena biasanya kalau justru kita terjebak dalam rundown, jadinya nanti kaku. Acaranya kayak upacara bendera nanti. Kaku kayak kanebo kering ya Mas Jo ya. Oke. Mm-mm. Iya, kayak upacara bendera itu yang benar-benar on script gitu ya. Oke, apakah teman-teman ada pertanyaan lagi sebelum kita coba ganti ke wedding ala Cindo? Mungkin nanti juga kita belajar istilah-istilah kayak toast atau bersulang, atau mungkin ada lagi yang lain-lain yang kayaknya agak kurang familiar bagi kita sehari-hari dan ini kita pengen belajar bareng. Adakah lagi teman-teman? Pada Oke. dasarnya itu ini Hmm? ya, pada dasarnya itu untuk lamaran sebenarnya kurang lebih sama dengan dengan Jawa ya. Cuma kalau menurutku malah lebih lebih ringkes dan lebih ini ya, lebih terstruktur atau mungkin karena saya terbiasanya di sana ya, lebih banyak kan itu. Karena ada Oke. pertanyaan dari Ada pertanyaan nih dari eh Vita. eh, eh, Nah, Kak Jo permisi mau tanya, kalau engagement di Jawa atau Javanese kan biasanya ada sesi penentuan tanggal nikah. Jadi mm-mm. antara sesepuh dan sesepuh tuh tandem gitu kan. Brainstorming gitu kan, mana tanggal yang bagus gitu kan. Nah, Mereka kalau adu kekuatan untuk kalau menentukan kalau tanggal. misalkan di Cindo, apakah juga ada sesi untuk penentuan tanggal seperti engagement atau lamaran di Jawa? Silahkan Mas Jo. Ada yang pakai itu, ada yang enggak. Dalam artian pakai itu mereka bukan yang ini ya, tapi biasanya mereka udah nentuin duluan, tinggal menyampaikan. Jadi kalau biasanya mereka untuk tanggal-tanggalnya sudah mereka pilih dan mereka tinggal menyampaikan. Jadi, tapi kebanyakan kalau yang aku dapatkan selama ini mereka justru nggak menyampaikan itu, tapi ada yang menginformasikan tanggal pernikahannya. Jadi kalau di Jawa memang kayak ada apa namanya diskusi kedua keluarga gitu kan. Kita memberikan waktu kedua keluarga untuk berdiskusi menentukan tanggalnya. Nah, kalau di sana itu tanggal biasanya malah sudah dipilih duluan dan rata-rata mereka milih di hari Sabtu atau Minggu. Jadi kalau di Jawa itu kan lebih ke kayak ngikutin tanggalan Jawa gitu ya. Jadi jatuhnya bisa kapan aja. Tapi rata-rata kalau mereka untuk tinjing sama untuk wedding itu biasanya kebanyakan pasti Sabtu Minggu. Jarang banget aku dapat di luar Sabtu Minggu. Aku pernah dapat di luar Sabtu Minggu itu pun pas tanggal merah hari libur gitu. Jadi mereka jarang banget yang mengadakan acara itu di weekdays atau hari kerja. Jadi kebanyakan yaitu Sabtu, Minggu atau tanggal merah. Tanggal merah pun jarang. Oke, siap. Ya, Untuk pertanyaan berikutnya mungkin kita keep untuk sesi setelah ini aja ya Mas Jo, paparan yang wedding ala boleh. Cindo ya. Mm-mm. Kita agak ringkas, jadi nanti biar teman-teman bisa langsung digabung ketika sesi setelah yang tingjing. Nah, ini aku bantu share screen untuk rundown yang wedding. Yang mana ya tadi ya? Sebentar, aku lupa naruh filenya. Andreas ya, Mas ya? Andreas Ya, dan ah, Iren. Oke. kayaknya sih. Aku lupa Kayak itu asal ngambil ini soalnya. oh, Asal ngambil file yang ada, oke, yang siap. tersisa. Siap. Nah, ini udah ada.
apakah sudah muncul di layar teman-teman? Sudah ini ya. Oke, sudah muncul. Silahkan Mas Jo dilanjut. Oke. Kalau tadi itu acara lamaran, nah kita sekarang masuk ke acara weddingnya ya. Sebenarnya kurang lebih juga sama dengan wedding-wedding biasa ya. Jadi, nah ini. Kalau tadi aku bilang kalau biasanya tingjing atau lamaran itu kan siang hari jam 11-an tuh. Ini kalau untuk resepsi biasanya mereka milih malam. Ada yang siang juga, tapi kebanyakan malam. Jadi biasanya mereka pagi itu pemberkatan, malamnya itu resepsi. Atau kalau nggak gitu, pagi pemberkatan, siangnya setelah jam 12-an itu mereka resepsi kayak gitu. Atau kalau nggak gitu sore. Nah, tapi kebanyakan itu malam. Jadi start jam 6. Mereka acaranya juga nggak yang jelimet-jelimet, yang ribet-ribet. Mereka enak kok. Nah, ini dia. Jadi mulai dari opening, itu untuk preparation semuanya udah ya, skip aja. Nah, kemudian untuk masuk di pukul 18 pas, itu mulai perkenalan. Nah, perkenalan itu sebelumnya pasti ada opening ya. Opening biasanya selamat malam dan selamat datang di hotel apa dalam rangka pernikahan dari bla 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 dan bla 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 kayak gitu. Setelah itu ada acara kirap. Kirapnya kurang lebih sama dengan kirap yang teman-teman lihat kalau resepsi biasanya ya, tapi bedanya kalau di Jawa itu rata-rata kalau kirap pengantin biasanya pengantinnya duluan, baru diikuti oleh keluarga papa mama gitu ya. Nah, kalau di sini tuh dibalik. Jadi papa mamanya dulu. Jadi eh, papa mama dari laki-laki ditambah di belakangnya papa mama nanti biasanya ada saudara kandung. Jadi papa mama, saudara kandung kita panggil ke depan. Nah, kemudian kita panggil berikutnya adalah papa mama dari pihak perempuan. Kita panggil ke depan. Terakhir, and this is it. Our king and queen today, Mr. Iki dan Mrs. Sopo gitu ya. Setelah itu kita panggil, mereka maju ke depan, sampai ke depan, semuanya standby di atas pelaminan, di atas altar, di atas panggung. Nah, itu ada doa, doa dari pendeta. Ada yang apa namanya? Ada yang langsung doa, ada yang biasanya sambutan. Jadi bisa di ini ya. Tapi kalau aku sih lebih suka doa dulu karena untuk mengawali. Biasanya kalau kita kan kayak untuk mengawali acara ini marilah kita berdoa bersama-sama kayak gitu kan. Nah, ini Ya, juga sama kayak gitu. Jadi setelah on stage dari papa mama dan juga groom and bride-nya. Kalau tadi kan ada keluarga inti yang lain, ada adik kakaknya ya. Biasanya adik kakak ini nggak ikut naik ke panggung, jadi cuma maju sampai depan, nanti depan panggung dia akan melipir menuju ke mejanya. Jadi yang naik ke panggung itu papa mama sama groom and bride-nya. Bisa dibayangkan ya teman-teman. Jadi ketika baris itu ada papa mama diikuti keluarga inti atau kakak adiknya yang kandung ya. Terus kemudian setelah sampai di depan stage, yang papa mamanya tetap naik ke stage, biasanya keluarga intinya ini akan melipir untuk menuju ke mejanya dia. Nah, setelah semuanya on stage, termasuk dengan groom and bride-nya, kita berikan kesempatan untuk berdoa. Biasanya dipimpin oleh pendeta. Nah, pendetanya doa, oke, selesai, pendeta turun. Kemudian ada yang namanya tuang piramid. Oh ya teman-teman tadi ada yang kelupaan ya untuk yang ditingjing biasanya rata-rata mereka pakai bajunya dominan warna merah. Ada unsur warna merahnya itu kalau tingjing. Merah ini menandakan hoki, keberuntungan. Nah, tapi kalau pas waktu di resepsinya ini biasanya mereka pakai warna-warna yang ya sesuai dengan
kesukaan mereka mau pakai warna apa. Bebas lah ya. Tapi kalau tingjingnya sendiri biasanya rata-rata pakai warna merah. Gitu ya. Nah, kembali ke yang wedding ya. Jadi setelah doa dari pendeta, ini ada yang namanya tuang piramid. Teman-teman bisa lihat kalau misalkan di acara pernikahan itu ada gelas yang ditata meninggi, membentuk piramid. Nah, itu namanya tuang piramid. Nanti kita panggil untuk groom and bride-nya maju ke depan. Maju ke depan untuk nuang wine. Nah, apakah itu benar-benar wine? Ya, ada yang benar-benar wine, ada yang itu cuma sebagai simbolis aja. Biasanya Fanta merah, atau kalau nggak gitu teh. Jadi warna yang dipilih itu antara merah sama warna eh, gold, apa ya, gold kecoklatan gitu ya. Nah, kayak di sini tuang piramid pakai red, berarti ini pakainya warna merah. Biasanya pakai, kadang yang sering tuh kayak Fanta merah itu loh. Jadi biasanya di sini ada acara prosesi tuang piramid, kedua mempelai itu pegang eh, botol, masing-masing mempelai tuang ke gelas paling atas botolnya sampai habis. Jadi nanti gelas paling atas ini akan terisi penuh, kemudian meluber turun ke bawah airnya sampai mengisi gelas-gelas di bawahnya. Dan marilah kita bersama-sama menyaksikan tuang piramid dari pengantinnya disebut. Kita hitung, 1, 2, 3, silakan. Langsung dituang dengan penuh cinta, dituang, silahkan sampai habis. Nah, dihabiskan sampai tetes terakhir. Biasanya aku akan menyelipkan kata-kata kayak contoh. Dituang sampai habis, ini menandakan bahwasanya mereka berdua siap untuk membagikan segala kehangatan, keharmonisan untuk seluruh keluarga, kerabat, dan sahabat semuanya. Jadi kebahagiaan yang mereka bangun tidak hanya untuk mereka, tapi akan dibagikan kepada kita semuanya. Gitu. Setelah tuang piramid selesai, biasanya nanti akan ada pihak hotel yang take out untuk piramidnya, kemudian untuk mempelainya kembali ke belakang. Tadi kan posisinya pasti agak maju ke depan sedikit gitu ya. Nah, kembali ke barisan ke belakang. Setelah itu ada sambutan dari mempelai pria, dari groomnya. Jadi mereka biasanya akan ada kata sambutan. Kata sambutan pun ini biasanya ada juga yang pakai skrip. Biasanya kalau untuk WO Chinese sudah menyiapkan skripnya, mereka tinggal baca. Tapi ada juga yang mereka nggak on script. Intinya pihak pengantin pria ini sudah menyiapkan diri untuk memberikan sambutan kepada tamu-tamunya. Nah, kalau di wedding resepsi yang biasanya kan nggak ada kayaknya ya, yang mereka menyambut secara langsung, biasanya yang nyambut MC-nya. Nah, biasanya pengantin laki-laki nggak ada yang nyambut nih kalau di apa namanya, kalau di resepsi biasanya. Nah, kalau di Chinese ini pengantin pria ini menyambut tamu-tamunya. Nah, kemudian eh, setelah sambutan itu ada acara bersulang, toast and cheers. Jadi untuk semuanya yang ada di depan itu kita akan kasih, yaitu tadi wine, teh, Fanta, terserah. Intinya dikasih minuman ya. Dan ini pun termasuk MC-nya juga dikasih. Jadi yang berdiri di depan semuanya akan dikasih satu gelas minuman untuk bisa toast bersama-sama. Nah, untuk yang di bawah biasanya kan nggak ada tuh yang dibagi di bawah. Nah, yang di bawah itu biasanya kan sudah ada minuman yang tersedia meskipun itu air putih ya. Tersedia di masing-masing meja itu sudah ada. Nah, untuk prosesi ini kita akan meminta untuk para tamu undangan yang sudah hadir untuk ikut berdiri untuk merayakan pernikahan dari Iki dan Iki. Nah, kita akan adakan toast bersama, kita bersulang bersama, dan kita mohon kesediaannya untuk Bapak Ibu hadirin berdiri sejenak dengan memegang gelas. Boleh kita angkat tinggi-tinggi gelas kita angkat tinggi-tinggi gelasnya. Untuk kebahagiaan mereka berdua, kita arahkan gelasnya ke kanan.
Nah, berarti kita arahkan diangkat terus arah ke kanan. Nah, ya, terus kemudian kebahagiaan dan kesejahteraan. Untuk kesejahteraan mereka berdua, kita arahkan gelas kita ke kiri. Sudah ya, jadi ke kanan, ke kiri, dan terakhir cheers, bersulang. Atau kita bisa bilang Toscanpe. Itu sama dengan bersulang ya. Jadi kita sebut and Toscanpe gitu. Aduh, mulai ngedrop nih. Aku dari tadi udah lirik-lirik ini nggak nemu-nemu ya charger. Oke, oke. Semoga masih nutut. Tapi ya, intinya bersulang biasanya ada naik ke atas, kanan, kiri. Biasanya kalau aku yang aku sisipkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan. Dan setelah toast, kita sisipkan sekali lagi happy wedding for siapa and siapa. Gitu ya. Nah, agak susah ya kalau nggak langsung ketemunya ini. Gak Oke, apa-apa, lumayan nggak lumayan apa-apa. bisa dibayangkan. Lanjut, Mas. Ini menuju ke Dibayangkan ya. VIP. Oke, habis dari toast selesai. eh, ini toast aku biasanya ikut juga ya, tapi nggak minum. Karena kebetulan aku nggak minum alkohol. Karena some of them pakai alcoholic drink. eh Keluarga dan pengantin menuju ke meja VIP. Hampir sama dengan kayak yang tadi waktu tingjing. Jadi setelah acara inti di atas sudah oke, sudah selesai, kita persilakan mereka menuju ke meja VIP. Nah, kalau untuk sudah masuk ke meja VIP, ini biasanya mereka kan makan-makan ya. Sudah mulai makan-makan, jadi makanannya mulai keluar. Biasanya hiburannya juga sudah dimulai. Entah itu band, lagu-lagu, atau ada dance-dance, kayak gitu. Nah, biasanya pas waktu mereka makan ini kita berikan kesempatan untuk saudara-saudara yang mungkin belum sempat melakukan cinciu ketika tadi pemberkatan, kami berikan waktu sejenak untuk Anda bisa melakukan atau melaksanakan prosesi cinciu. Cinciu itu adalah pemberian hadiah dari eh, keluarga kepada kedua pengantin. Biasanya bisa berbentuk perhiasan atau uang, bisa intinya hadiah dari saudara-saudara, terutama saudara tetua-tetua. Gitu. Jadi kita berikan mereka kesempatan untuk ini Oh iya, adakan cincin ketika mereka makan. oh iya Mas Jo. Tadi kan Mm-mm. untuk makan ya, kan menuju meja VVIP. Apakah berarti kalau di ala Cindo itu lebih ke round table? Atau kalau Mm-mm. misalkan kita tahu pada umumnya kan ada yang round table atau VVIP atau untuk keluarga aja, tapi yang lain makanannya prasmanan. Ada dua Atau versi. gimana? Jadi ada yang benar-benar full round table, ada yang keluarganya round table, tamunya prasmanan. Gitu. Ah, Jadi tergantung dari keluarganya ya, nggak ada apa namanya, nggak ada batasan. Tapi kalau keluarga biasanya pasti ini, pasti round table biasanya. Jarang oke, sekali tuh nemu yang keluarganya ada prasmanan sendiri gitu. oke. Pasti di Berarti, serving. oh, berarti kalau misalkan tadi ada dua versi, misalkan keluarga saja yang round table, terus untuk yang tamu lainnya dia prasmanan, berarti Nggak untuk masalah. setelah toast kita berarti mengarahkan mereka untuk menuju meja hidang, gitu ya? Iya, jadi penandanya itu gini, penanda makan biasanya adalah ketika si keluarga dan mempelai sudah turun ke meja VIP. Oh, oke. Berarti bukan Jadi itu bukan tamunya yang ke meja VIP, tapi penandanya pengantinnya. jadi pengantinnya kan tadi awalnya di depan. Mereka turun ke bawah ke meja VIP itu kita bisa setelah itu mempersilahkan tamu-tamu yang lain untuk makan. Nah, bedanya kalau misalkan di Jawa tamu-tamu itu kan datang memberikan ucapan selamat kepada pengantin, habis itu makan pulang gitu kan. Ya, heeh. Nah, kalau di Cindo
kita datang ke undangan, kita datang mulai dari awal ngikuti acara sampai terakhir Baru gitu. makan. Jadi benar-benar enggak. Jadi makan ini termasuk dalam acaranya. Oh, yang setelah dipersilahkan tadi ya? Iya, heeh. Biasanya kan kalau di wedding-wedding biasanya ya, itu kan tamu datang memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai di atas, terus kemudian turun makan ngambil di prasmanan, habis itu pulang, iya kan? Biasanya kan gitu. Kalau ini Betul. enggak, jadi mereka tetap masih standby di situ sampai akhir. Biasanya gitu. Jadi kalau yang round table, setiap tamu itu sudah ada mejanya masing-masing. Jadi misalkan contoh, ngundang 200 orang, round table semuanya. Ya itu tersedia akan ada 200 kursi. 200 kursi ini sudah ditata. Meja ini untuk siapa aja, meja ini untuk siapa aja. Jadi enaknya ke mereka itu kita nggak akan mikir kehabisan tempat duduk. Karena kita sudah di set, mejanya ini udah ada sendiri-sendiri ya gitu. Dan itu akan ada yang mengarahkan. Nah, jadi kalau misalkan eh, kita masuk, kita biasanya kalau datang ke mereka harus bawa undangan ya. Jadi undangannya ditunjukkan. Nah, undangannya ditunjukkan nanti akan ada yang memandu. Kita duduk di meja mana. Jadi eh, teman-teman kalau misalkan datang ke acara yang ngecindo, lebih baik kalau misalnya kita memang masih bingung mejanya yang mana, tanya dulu atau minta. Biasanya yang ketika pintu masuk itu ada yang nyegat ya, ada penerima tamu. Itu kita minta diarahkan aja. Jangan sampai nanti kita salah meja. Malu dong kalau udah terlanjur duduk, diusir. Jadi kalau misalnya memang belum ditunjukkan, nggak apa-apa minta ditunjukkan aja. Oke. Lanjut, Mas Ju. Mm-mm. Nah, kemudian ketika ada di meja VIP, tadi biasanya akan diselingi cincu ya, cincu buat mereka-mereka yang mungkin belum sempat melaksanakan cincu pada waktu setelah pemberkatan. Karena kadang waktu pemberkatan pagi belum datang atau dari jauh kayak gitu. Misalnya cincunya dilaksanakan di sela-sela makan ini. Kemudian setelah selesai makan, kita akan adakan potong kue pengantin. Nah, potong kue pengantin ini kuenya kebanyakan dummy sih karena pakai yang kue yang tinggi itu. Yang besar. Mm-mm. Mm-mm. Tapi ada juga yang kue asli. Tapi kalau untuk prosesi potong ini kan kayak simbolis aja. Jadi kayak banyak yang pakai kue dummy. Nah, setelah prosesi potong kue, ini akan ada prosesi suap-suapan. Suap-suapan ini adalah kue ke pengantin, groom and bride. Biasanya mereka akan pakai, biasanya ada yang kuning sama coklat, teman-teman tahu ya. Jadi kue spiku biasanya dipegang bersama-sama. Kalau aku biasanya akan mempersilahkan mereka untuk memilih, untuk berdiskusi. Yang cowok mau yang coklat atau yang kuning dan sebaliknya. Nah, setelah itu akan digigit bersamaan. Jadi kuenya ini dipegang berdua di tengah-tengah gitu ya. Dan mereka akan menggigit kuenya bersama-sama. Jadi kelihatannya seolah-olah mereka kayak terlihat pose ciuman, padahal itu mereka lagi gigit kue barengan. Ah, oke, oke, oke. Habis gitu dibalik biasanya. Jadi kalau yang tadi posisinya yang cewek kepalanya yang di depan nanti akan dibalik yang cowok yang di depan. Ini sih biasanya untuk keperluan fotografer aja biar dia banyak angle-nya yang ini gitu. Jadi setelah suap pengantin ini menuju ke papa mama. Papa mama biasanya suapannya sama juga kue yang sama, tapi bukan kue yang tadi habis bekas digigit ya. Slice baru, slice baru dikasih ke papa, slice baru dikasih ke mama. Sama setelah itu ke papa mamanya perempuan. Jadi setelah kasih ke papa dan mama, biasanya akan ada peluk cium dari papa mama bergantian. Papa, terimalah ini adalah kue cinta dari putra tercintamu beserta dengan istrinya yang ingin menunjukkan baktinya kepada Papa. Papa, silahkan diterima kuenya.
Diterima, digigit, peluk cium. Ke mama juga seperti itu. Nanti ke papa mamanya bride juga sama seperti itu. Ini hampir sama kalau di kita prosesi sungkeman. Iya, tadi aku mau ngomong gitu, kayak mirip sungkeman ya jadinya ya. Iya betul. Jadi kalau kita untuk menunjukkan bakti kita, kita minta doa restu itu sungkeman, di sungkeman. Nah, kalau di mereka ini pas waktu suap kue ke papa mama gitu. Oke. Nah, biasanya ini kebetulan ada no simbolis ya. Biasanya setelah suap kue ini akan ada kue simbolis yang diberikan. Jadi ada satu kue, satu kotak, satu hul gitu ya, yang diberikan ke papa mamanya. Sebagai, kalau tadi kan yang digigit kan cuma satu slice ya. Hmm. Nah, itu biasanya kadang ada yang eh, sudah ada satu kue utuh yang nanti juga diberikan sebagai wujud baktinya anak kepada orang tua. Dari mempelai ke kedua orang tua. Dari mempelai, iya betul, dari mempelai kepada kedua orang tua. Nah, jadi ada yang digigit, ada yang nanti satu kotak sendiri kue yang diserahkan. Tapi ada juga yang ini kebetulan no simbolis, berarti ini nggak ada kuenya lagi. Jadi yang diberikan cuma yang suapan tadi. Mas Jo, kalau yang tadi Mas potong tart tadi, sebenarnya Hmm, itu mirip seperti yang apa menuangkan wine tadi, tuang piramid tadi. Jadi kayak mm-mm, wujud komitmen mereka untuk juga berbagi terhadap saudara dan kerabat terdekat. mm-mm. Atau Eh, itu ada filosofi lain atau gimana, Mas? Kalau aku sih selama ini selalu menyampaikan bahwasannya prosesi potong kue bersama-sama ini dari atas sampai ke bawah menggunakan pedang yang panjang, ini adalah simbol dari mereka untuk bisa menyelesaikan segala permasalahan rumah tangga selalu bersama-sama, mulai dari awal sampai akhir, dari atas sampai bawah. Apapun masalahnya yang akan dihadapi mereka berdua nanti, kita harapkan semoga selalu mereka berdua bisa menghadapinya selalu bersama dalam cinta hingga bersama-sama hingga akhir menutup mata. Oke, siap. Terima Mm-mm. kasih, Mas Jo. Lanjut, silahkan. Nah, setelah itu suap kue ke papa mama selesai. Biasanya si pengantin ini akan duduk di tempat VIP-nya lagi. Jadi akan gabung dengan keluarga tadi. Karena kan tadi suap kue menuju ke meja VIP untuk papa mamanya kan. Nah, mereka duduk di situ. Di- Setelah itu ada prosesi wedding kiss. Wedding kiss-nya biasanya ada yang pakai lagu, ada yang pakai dance. Jadi kalau pakai dance biasanya sebelum prosesi wedding kiss ini mereka sudah ada dancer yang di depan, kita sambut. Inilah para dancer kita. Mereka juga juga dan biasanya nanti pengantin akan masuk ke tengah-tengahnya mereka dan akan ada prosesi wedding kiss dengan latar para dancer. Nah, ada juga yang pakai lagu. Jadi misalkan kayak contoh, menyanyi, terus mereka dansa bersama, selesai lagu, and this is it, the wedding kiss of siapa dan siapa. Nah, ada juga nih yang cowoknya yang nyanyi langsung. Nah, biasanya prosesinya ketika mau wedding kiss, yang cewek ini duduk di tempat VIP, cowoknya keluar dulu. Keluar, black out semuanya, dimulai remang-remang dulu lampunya setelah dari blackout kemudian dinyalakan remang-remang si pria ini jalan sambil bawa bunga menuju ke ceweknya yang tadi ada di meja VIP. Nah, sampai di situ diserahkan bunganya, diajak si ceweknya naik ke atas stage. Setelah itu mereka dansa sejenak, entah dansanya ini diiringi lagu atau diiringi dancer. Ini mirip kayak flash mob ya, Mas, kalau di umumnya ya. Atau beda lagi? Iya, Mirip flash iya, mob. kurang lebih kalau flash mob kan kita mengajak tamu-tamu semuanya untuk bergabung gitu ya. Mm-mm. Nah, kalau ini kita fokuskan ke mereka. Jadi kita benar-benar tamu ini melihat mereka, fokus kita ke mereka.
Kalau flash mob itu kan kita ngajak tamu-tamu untuk ikut gabung dengan kita joget-joget gitu ya. Kalau ini enggak, ini kita fokus ke mereka. Jadi kita benar-benar nonton gitu. Ini kayak persembahan dari mereka. Oke. Nah, eh ya kayaknya aku perlu charger. Ini tinggal 10%. Wait, bentar. Oke, 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 siap-siap. Nah, teman-teman, nanti setelah ini sedikit sesi diskusi, tapi kita batasi ya, tidak bisa terlalu lama seperti yang sesi awal tadi, mengingat sudah jam setengah 5, nanti khawatir juga Mas Ju akan lanjut kegiatan berikutnya. Jadi teman-teman yang pengen diskusi sedikit, pengen sharing-sharing juga, boleh ditulis di kolom komentar biar cepat juga, nanti biar aku bantu. Tapi kalau misalkan nanti mau interaktif juga nggak apa-apa. Tapi nanti mungkin bisa ditulis dulu di kolom chat. Jadi nanti kita bacain. Terus umpama nanti ada sesuatu yang pengen ditambah atau pengen juga interaktif karena mau ada sesuatu yang disampaikan kepada Mas Jo juga nggak apa-apa. Tapi pertama ditulis dulu aja semua. Gitu ya. Silahkan teman-teman mulai dituliskan. Oh ini. Oh ini dari Mbak Asmawatika Susanti. Oke, aku keep dulu ya pertanyaannya ya. Nanti Mas Jo akan lanjut dulu beberapa menit. Kayaknya sudah mau selesai juga. Dan nanti kita langsung sambung ke pertanyaannya Mbak Santi. Kak Jo, apakah ada lempar Oke, bunga ya kalau di Cindo itu? Nah, nanti bisa dijelasin sambil dijawab juga Mas Jo, silakan. oke, wait. Adakah lagi teman-teman yang pengen tanya atau diskusi? Boleh dituliskan di kolom chat, nanti sembari Mas Jo menuntaskan materi sambil tadi menjawab pertanyaan pertama dari Mbak Santi. Teman-teman lain yang juga pengen tanya atau sedikit discuss boleh. Silakan Mas Jo. Oke, thank you. Nah, eh wedding kiss ya tadi terakhir ya. Jadi Betul. setelah wedding kiss itu biasanya kita seseli apa namanya kayak acara foto-foto dan lain sebagainya itu terakhir ya. Jadi wedding kiss nanti akan ada kayak lagu intinya buat menjeda dari acara wedding kiss ke acara berikutnya dikasih hiburan. Nah, ada pertanyaan tadi ada lempar bunga nggak? Ada. Sama lempar bunga. Bahkan sebenarnya acara lempar bunga itu malah diadaptasi dari ini, dari wedding western ya. Jadi Itu itu di sebenarnya sesi bukan. kapan? ah, Sesi kapan itu Mas? jadi setelah akhir-akhir biasanya. Jadi sama di apa di wedding yang biasanya pun juga akhir-akhir ya. Jadi setelah wedding kiss nanti akan dikasih lagu untuk perpindahan acara kayak buat penanda ganti gitu ya. Nah, setelah itu masuk ke lempar bunga. Terakhir itu. Nah, setelah itu acara inti kan semuanya sudah baru nanti untuk acara foto-foto. Foto-foto Oke. keluarga, setelah foto-foto selesai. Jadi biasanya habis foto-foto mereka pulang. Sudah, sekarang selesai memang. Ada yang pakai closing gantung. Kalau closing gantung berarti biasanya di tengah-tengah sesi foto-foto kita close acaranya, MC nge-close acara. Tapi kalau bukan closing gantung, biasanya akan kita undang menuju ke depan, yaitu dari papa mama kedua mempelai dan mempelai dari atas panggung, kita closing, mereka dari atas panggung dada-dada, nah tamu pulang. Jadi Oh, ada dua ya, closingnya ada closing gantung, ada closing langsung. Kalau closing gantung, berarti kita closing ketika mereka misalnya kayak masih sesi foto-foto atau apa, kita boleh closing. Dan mereka pulangnya biasanya satu-satu. Kayak setelah foto mereka cabut, setelah foto mereka cabut kayak gitu. Tapi kalau misalkan closing langsung, kita undang untuk pengantin, papa mama pengantin menuju ke depan, kita pamitan, kita closing, mereka dada-dada, tamu pulang, semuanya barengan. Tuh. oke, siap. Mm. Adakah Udah sih lagi? itu. Itu aja. Kalau di Tingjing tadi kan anjurannya dari dress code itu kan merah ya, nuansa merah, sentuhan merah gitu ya. Tapi kalau untuk weddingnya sendiri, apakah
ada pantangan atau yang dihindari gitu Mas untuk warna atau untuk sesuatu yang dibawa? Kan dengar-dengar juga Enggak kalau sih. misal mau ngasih amplop itu kan menghindari warna apa gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu tuh gimana Mas? Hmm, kalau baju nggak ada ya, semua warna boleh. Tapi kalau amplop itu biasanya dominan warna merah. Oke, Amplopnya warna merah karena sekali lagi warna merah itu bagi mereka adalah lambang keberuntungan. siap. Jadi makanya banyak ornamen-ornamen Cina itu yang berwarna merah dan gold. Betul, betul. Keberuntungan dan kemakmuran itu ya. Ya, oke. Mm-mm. Teman-teman, apakah ada yang juga ingin berdiskusi sesuatu sebelum nanti kita akhiri? Nggak terasa udah hampir jam 5. Ini Mas Ju kayaknya juga masih di perjalanan. Tak kira udah sampai di lokasi, ternyata masih di perjalanan. Adakah teman-teman yang ingin diskusi? Boleh, tanya boleh, atau ada pengalaman yang ingin disampaikan, terus pengen juga nanya ke Mas Jo juga boleh. Mas Jo, kalau nge-MC Mm-mm. selama ini di wedding, entah itu wedding ala Cindo atau tradisi atau apapun, pengalaman yang paling berkesan apa, Mas? Pengalaman yang paling berkesan adalah aku ada satu pas waktu di Surabaya di Ya. JW Marriott ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi pengantinku kejengklak, Gimana itu kejengklak tuh gimana tuh? Kok bisa? jatuh eh, apa namanya sepatu sendalnya high heel-nya ini copot. Oke, Jadi terus kemudian, kan kejadian yang nggak terduga ya. ya betul. Aku lupa ini pas waktu di JW Marriott atau di mana ya? Aku lupa tapi ada kejadian ini. Jadi ketika sudah prosesi masuk, waktu mau masuk, nah ini papa mamanya udah masuk duluan kan. Nah ini kan kalau di Cindo terakhir nih pengantin kan masuk terakhir. Kita udah kita announce dan kita layangkan pandangan kita ke depan. Kita sambut inilah raja dan ratu kita hari ini. Sudah ngegas kayak gitu, berikan aplaus yang meriah. This is it, Mister ini dan ini gitu kan. Mereka baru dan itu posisi blackout, lampu hanya nyorot ke mereka. Wow, oke, Jadi baik. benar-benar yang blackout dalam Ke satu spotlight. ruangan. Mm-mm. Terus spotlightnya menuju ke mereka. Jadi mereka jalan baru satu atau dua langkah gitu jatuh pengantin perempuannya. Kejengklak ke belakang. Nah itu sampai semuanya kayak kaget gitu kan. Kayak nah ini juga yang jadi perhatian MC ya. Jadi kalau misalkan ada kejadian dadakan itu juga harus siap. Nah itu kita harus mengalihkan mengalihkan apa namanya topik. Jadi kita juga perlu mengingatkan kayak teman-teman lighting agar ketika ada karena kejadian itu benar-benar kayak nggak terduga gitu kan. Tapi berdasarkan dari pengalaman ini biasanya kalau aku malam aku akan ngomong, Mas nanti kalau misalkan ada kejadian ini tolong lightingnya langsung pindah ya kayak gitu. Sama teman-teman Oke. syuting juga. Jadi pindah spot, ganti spot. Nah kalau di aku itu kejadiannya lightingnya nggak pindah spot, jadi bener-bener Menyorot bener-bener terus. di ini, bener-bener menyorot terus gitu. Kita udah nyoba untuk ngasih ngasih apa ya kayak kata-kata biar Mm-mm. biar nggak terfokus ke sana gitu. Mm-mm. Nah, Tapi tapi kadang ya ke gitu karena spotlight. kita nggak kerja sendiri. Karena kita Ya. nggak kerja sendiri. Nah, akhirnya tetap mereka tersorot, mereka terini. Makanya dari pengalaman itu biasanya aku kalau yang pas malam itu mengingatkan mereka untuk Mas tolong nanti kalau seandainya ada kejadian tak terduga, lightingnya langsung pindah ya. Teman-teman syuting juga gitu, langsung eh, move angle ya kayak gitu. Jadi itu bikin ini dan itu akhirnya ininya komplain komplain karena merasa malu ya. Meskipun Iya. komplainnya nggak ke kita, Mm-mm, mm-mm. tapi kan komplainnya disampaikan ke WO. Kalau WO ini kan biasanya kan dia akan handle banyak gitu ya. Jadi Betul, semuanya betul. kan ada yang ngatur gitu kan. Nah jadi yang dikomplain tuh WO-nya.
Siap. Jadi harus memang bukan hanya siap acaranya berjalan lancar sesuai rundown, tapi kalau ada hal tidak terduga sebagai MC, karena MC itu motornya acara, supirnya acara, jadi juga harus siap gitu ya Mas Jo ya. Mm-mm. Oke. Teman-teman, apakah ada yang ingin didiskusikan sebelum kita akhiri, mengingat sudah hampir pukul 5 waktu Indonesia Barat? Oke, kayaknya di Ah, chat ah. saya cek juga nggak ada, cuman terakhir dari Mbak Santi. Oke, Tidak baik. ada yang raise hand juga. Oke, saya rasa kayaknya cukup Mas Jo. Terima kasih sekali sudah bergabung dan juga berbagi di sesi berkelas volume 12, batch 12. Semoga tidak kapok Mas Jo. Lain waktu bisa Siap. berbagi pengalaman. Dulu aku juga belajar dari Mas Jo, seneng akhirnya sekarang juga bisa belajar dari Mas Jo. Reunian ya dari 2011 sampai Reuni. sekarang. Oke, Reuni dulu terima kita kasih. belajarnya di Taman Bungkul ya. Betul ya, dulu masih belum ini booming, zoom-zooman belum ada Mas. Jadi kita dulu latihannya di Taman Bungkul ya, dilihat banyak orang gitu kan. Adrenalinnya Ah, ah, tertantang gitu kan ya. Oke benar. Taman teman-teman, Bungkul Surabaya jadi taksi. betul. Waktu itu aku mau berangkat ke Raki loh kalau nggak salah itu belajar di Taman Bungkul itu kan. Iya benar-benar. Oke, terima kasih juga untuk Mbak Mita, Mbak Deva, Mbak Santi, Mbak Indah Farak, Kak Alma, terus juga Mbak Vita, teman-teman internship. Ada yang di kolom chat kah? Ada yang tanya? Oh ini. Mm-mm. Oh Mbak makasih Devi Kak juga, Jo. terima kasih. Salam GP GP 2010. 2010. Ya Oh, Mas, betul. Oh, oke oke giat oke. prestasi 2010. Iya iya Siapa iya. ini? Jadi dari Mbak Santi ini, dari Mbak Santi. Trenggalek juga ini, Oh, dari Mbak Trenggalek juga. Santi. Iya. Oh iya benar, GP Heeh, heeh. 2010. Ya Ya. Tuhan, terima kasih. Ketemu lagi ya, lama nggak ketemu Mbak Santi. Bisa sambung Dulu silaturahmi satu. di virtual. Iya Siap. ternyata. Oke. Sehat-sehat Mbak Santi ya. Siap. Terima kasih juga Mas Jo. Sore hari ini sudah gabung. Selamat beraktivitas, selamat dilanjut perjalanannya. Kita ketemu kapan-kapan lagi dan terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung. Dengan ini sesi batch ke-12 untuk berkelas diakhiri. Insya Allah masih akan ada batch-batch berikut-berikutnya lagi dengan tema dan juga topik yang beragam. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat bertugas kembali, Mas Ju.